Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Saya Maulana Kasafitri. Saya Ananda Ersa Syawal Rahmatia. Di sini kita akan membahas tentang ontologis filsafat Pancasila. Ontologi merupakan cabang filsafat yang dibahasnya secara umum, lalu dibedakan dengan ilmu-ilmu disiplin yang dibahas secara khusus. Selain itu, Ontologi juga membahas tentang hakikat yang bersifat paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang umum dan bersifat abstrak. Selain itu, juga dengan istilah disebut dengan substansi. berikutnya ada konflik ontologi. Konflik ontologi ini merujuk pada perbedaan pandangan hakikat Pancasila dan esensi Pancasila. Bagi menjadi 4. Yang pertama ada perbedaan interpretasi, yaitu perbedaan interpretasi itu adanya perbedaan dalam suatu kelompok. Dan yang kedua, integrasi nilai-nilai, yaitu ada suatu kelompok yang ingin menyelaraskan visi dan misinya tapi tidak bisa. Yang ketiga ada konflik ideologis. Kemungkinan konflik antara Pancasila dengan ideologi-ideologi lain yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang negara, masyarakat, dan etika. Dan yang keempat ada sejarah dan perubahan sosial. Dengan perubahan sosial dan sejarah, pemahaman tentang Pancasila juga bisa mengalami perubahan. Konflik ideologi muncul ketika masyarakat atau kelompok tertentu merasa bahwa pemahaman antara penerapan Pancasila telah menyimpang dari nilai-nilai yang diidealkan. Cara mengatasi konflik tersebut adalah memerlukan dialog yang terbuka atau pikiran terbuka, menyelaraskan pendapat antara kelompok tersebut, lalu menerapkan prinsip-prinsip Pancasila. Yaitu berikut adalah contoh ontologi Pancasila. Ada 3. Yang pertama, ontologi Pancasila. Suara dan berbagai kalangan mengumpulkan tulisan dan berbagai penulis mengenai implementasi dan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Pancasila dan karya sastra, yaitu ada puisi, cerpen, dan esai. Yang ketiga ada Pancasila dan spirit nasionalisme, yaitu esai yang mendalami identitas Pancasila. Kemudian ada dasar-dasar ontologi Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila benar-benar ada dalam realitas dan identitas yang jelas. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh, Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati. Dasar ontologi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada realitas sosial dan kultural. Di sini yaitu keberagaman Pancasila yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini itu bagi memberikan dasar fisiologis, etis, dan ilegal bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal ini mengandung nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, yang mengakui nilai-nilai Pancasila sebagian dari realitas normatif yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian ada keberagaman dan kesatuan. Salah satu aspek ontologis Pancasila dalam penekanan pada prinsip keberagaman dan kesatuan. Pancasila mengakui dan masyarakat pluralitas sebagai bagian dari realitas sosial, menjaga kesatuan dan integritas bangsa. Kemudian ada penerapan dalam konteks praktis, yang ontologis Pancasila juga berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip dalam praktik pemerintahan, hukum, dan kehidupan sehari-hari.
mencakup bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Secara keseluruhan, ontologis Pancasila memandang Pancasila sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar kumpulan prinsip. Adalah realitas yang harus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manis buahku ini. Cakep. Buah dimakan dengan cepat. Cakep. Berakhir sudah video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat.